Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Hawitsa selaku pemateri. Yang akan saya bahas mengenai tentang Standar Nasional Pendidikan. Sebelum lebih jauh, kita harus mengetahui pengertian dan tujuannya. Pengertian Standar Nasional Pendidikan yaitu kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam sistem pendidikan di Indonesia untuk menjamin mutu pendidikan secara nasional. Adapun tujuan Standar Nasional Pendidikan yaitu menjamin mutu pendidikan nasional agar terencana, terarah, dan berkelanjutan. Ini termasuk fondasi pendidikan. Selanjutnya ada 8 standar nasional pendidikan. Yang pertama, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar PTK, standar kompetensi lulusan, standar penilaian pendidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Standar isi. Apa sih yang dimaksud dengan standar isi? Standar isi adalah relevan kurikulum. Ada 3 bagian relevan kurikulum. Yang pertama, bagiannya yaitu kurikulum harus relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, kurikulum harus kontekstual. Ini harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan lingkungannya. Yang ketiga, interaksi nilai-nilai karakter bangsa harus ada. Kenapa harus ada? Karena integrasi dalam setiap mata pelajaran itu sangat penting dalam relevansi kurikulum. Selanjutnya, standar proses pembelajaran yang efektif terbagi menjadi 4. Yang pertama, perencanaan, yang kedua, pelaksanaan, yang ketiga, evaluasi, dan keempat, tindak lanjut. Apa sih yang dimaksud dengan perencanaan dalam pembelajaran efektif? Yaitu melakukan analisis awal untuk menentukan tujuan, strategi, dan langkah-langkah pembelajaran. Yang kedua, pelaksanaan. Tahap ini adalah penerapan strategi yang telah dirancang dalam perencanaan. Adapun langkah-langkah dalam pelaksanaan, yang pertama, penyampaian pembelaan, penggunaan alat bukti, yang terakhir, interaksi dan audience. Yang ketiga, evaluasi. Setelah pembekalan dilakukan, tahap evaluasi diperlakukan atau diperlukan untuk mengukur efektifnya. Ada beberapa hal yang harus dievaluasi, yaitu apa tujuan pembelajaran ini dicapai. Yang kedua, bagaimana sih respon audiens untuk pihak lawan. Yang ketiga, apa kelemahan dan kelebihan dalam menyampaikan pembelajaran. Dan yang keempat, apa ada strategi yang perlu diperbaiki di masa yang akan mendatang. Yang terakhir, tindak lanjut. Tahap ini adalah tahap terakhir di mana menindaklanjuti hasil pembelajaran baik dalam bentuk perbaikan strategi maupun langkah selanjutnya untuk mencapai tujuan yang belum terpenuhi. Standar penilaian atau evaluasi hasil belajar. Evaluasi hasil belajar terbagi jadi 3, yaitu autentik, objektif, dan akuntabel. Yang pertama yaitu autentik, mengukur kemampuan secara realistis. Penilaian autentik adalah metode evaluasi yang menilai kemampuan peserta didik dalam suatu situasi nyata atau berbasis praktik. Yang kedua, penilaian objektif, adil dan tidak memihak. Penilaian harus dilakukan secara objektif sehingga menghasilkan atau diperoleh mencerminkan kemampuan peserta didik secara akurat tanpa dipengaruhi faktor subjektif dari penilai. Yang ketiga, penilaian akuntabel, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas dalam evaluasi hasil belajar berarti bahwa proses dan hasil penilaian dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada peserta didik
institusi pendidikan, dan pihak yang terkait. Jadi, dengan menerapkan standar ini, sistem evaluasi akan lebih efektif dalam mengukur kemampuan peserta didik dan meningkatkan kualitas lulusan di dunia kerja. Baik, selanjutnya standar pendidik dan tenaga kependidikan. Dalam standar nasional pendidikan, pendidik harus memiliki 4 kompetensi utama. Yang pertama, kompetensi pedagogik, yang kedua kompetensi kepribadian, dan yang ketiga kompetensi sosial, yang terakhir kompetensi profesional. Nah, yang pertama kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan memahami karakteristik peserta didik, merancang pembelajaran serta menerapkan metode mengajar yang efektif. Contohnya menyusun RPP, menggunakan metode belajar inovatif, dan melakukan evaluasi pembelajaran. Kompetensi kepribadian. Apa sih itu kompetensi kepribadian? Nah, kompetensi kepribadian ini adalah karakter dan sikap profesional seorang pendidik, termasuk keteladanan, kedisiplinan, dan tanggung jawab dalam mendidik. Contohnya bersikap sabar, jujur, berwibawa, serta menjadi panutan bagi siswa. Nah, dan yang ketiga, kompetensi sosial. Kompetensi sosial adalah kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dengan siswa dan orang tua atau sesama guru serta masyarakat secara efektif. Contohnya membangun hubungan baik dengan siswa, bekerja sama dengan orang tua, dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Nah, dan yang terakhir, kompetensi profesional. Penguasaan materi pembelajaran serta kemampuan mengembangkan keilmuan sesuai dengan bidang yang diajarkan. Contohnya, memahami kurikulum secara mendalam, menguasai teknologi pendidikan, dan selalu mempengaruhi ilmu pengetahuan. Nah, keempat kompetensi ini wajib dimiliki oleh setiap pendidik untuk menjamin kualitas pembelajaran yang efektif dan bermutu. Baiklah, yang selanjutnya adalah standar sarana dan prasarana, terbagi menjadi 3. Yang pertama ada ruang kelas, yang kedua laboratorium, dan yang ketiga adalah perpustakaan. Ruang kelas memadai dan representatif. Maksudnya adalah kapasitas yang mencukupi untuk sejumlah siswa yang ada di sekolah tersebut. Fasilitas yang lengkap seperti meja, kursi, papan tulis, dan lain-lain sebagainya. Pencahayaan dan ventilasi yang cukup, serta desain yang mendukung proses pembelajaran di ruangan tersebut. Dan poin kedua adalah laboratorium, peralatan lengkap dan aman. Jadi maksudnya jenis peralatan yang sesuai dengan kebutuhan, jumlah peralatan yang mencukupi, kondisi peralatan yang cukup baik dan berfungsi secara baik. Fasilitas keamanan yang memadai seperti alat pemadam api, kotak P3K, dan lain sebagainya. Karena kita tidak tahu, siapa tahu jika saat kita sedang praktek, misalnya kejadian sesuatu hal yang tidak terduga, misalnya kebakaran. Jadi kita bisa siap siaga dengan adanya peralatan tersebut. Dan next, yang ketiga adalah perpustakaan. Koleksi buku yang relevan. Jumlah buku yang mencukupi untuk kebutuhan siswa. Jenis buku yang beragam, misalnya buku pelajaran, fisik, referensi, dan lain sebagainya. Kondisi buku yang baik dan terawat, serta tata letak perpustakaan yang nyaman dan kondusif. Apalagi di kebanyakan perpustakaan pasti sangat dilarang untuk berisik, karena di perpustakaan tempatnya membaca, mencari ilmu, serta mencari sebuah ide-ide atau sebagainya. Next, implementasi SNP di berbagai jenjang. Yang seperti kita ketahui ada 4. Yang pertama itu mulai dari SD, sekolah dasar. Yang kedua SMP, sekolah menengah pertama. Dan yang ketiga ada SMA atau SMK. Dan yang terakhir adalah perguruan tinggi yang seperti kita jalani sekarang.
Selanjutnya ada tantangan dan solusi penerapan SNP. Tantangannya apa? Tantangannya keterbatasan sumber daya sering menjadi kendala, kurangnya sosialisasi juga terhambat. Nah, solusinya ialah meningkatkan anggaran dan pelatihan keberlanjutan diperlukan. Sosialisasi yang efektif juga penting untuk mendukung standar nasional pendidikan. Sekian dari saya, terima kasih.